as anyone is there. Setelah mendapatkan nama yang diinginkan, Edge pun menyuruh Mike untuk memberikannya uang dan membiarkan orang tersebut melanjutkan hidupnya. Tak ingin membuang waktu, Edge dan anak buahnya pun langsung mendatangi kediaman Gashi bersaudara yang mana mereka ternyata hanya menjalankan bisnis film pengencerotan di bawah umur yang tidak ada hubungannya dengan aksi perampokan yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Dan yang terjadi selanjutnya benar-benar sangat mengejutkan. Ya, Edge pun tetap membunuh Gashi bersaudara dan antek-anteknya dengan begitu santai dan tanpa emosi sedikit pun, di mana hal itu merupakan bentuk ketidaksukaan beliau kepada bisnis kotor tersebut. Untuk kemudian Edge memerintahkan anak buahnya untuk memberikan uang kepada gadis-gadis muda itu dan membiarkan mereka pergi. The girls are cash. Let them go. Selain membuat anak buah Edge semakin takut dan segan kepadanya, hal itu justru membuat Mike khawatir karena sebagai orang terdekatnya, Mike tidak ingin jika Edge bermasalah dengan pihak-pihak yang telah dirugikan dengan aksi perburuan ini. It's gotta be an inside job. I shouldn't have got you involved. Dengan semua akses dan kenalannya, Edge pun mencoba mencari si pelaku dengan sebuah pendekatan yang lain, yakni dengan menyamar sebagai penjaga keamanan di Portico dan memulai pencarian tanpa bantuan siapapun. Selanjutnya, adegan kembali flashback ke titik awal di mana kejadian ini bermula, di mana di situ ada 6 tentara bayaran yang sudah lama tidak melakukan aksi dan sangat membutuhkan sekali uang untuk memperbaiki perekonomian mereka. Dan Anda sudah pasti bisa menebak bahwa salah satu dari mereka ada si pelaku yang telah membunuh anaknya si Edge, yakni pria yang memiliki bekas luka di sekitar matanya. Namanya Jan. Ini orangnya. Yang mana dari ke-6 tentara tersebut, Janlah yang paling muda dan paling brutal di antara yang lain. Dengan keahlian tentara yang mereka miliki, Jan dan kelima temannya pun merampok sebuah rumah untuk beberapa dolar yang setelah dipotong sana-sini hanya menyisakan 1 gepok uang yang jika dibagi 6 tentu itu akan sangat tidak cukup dan sedikit. Untuk kemudian sang leader berinisiatif untuk melakukan aksi yang jauh lebih menguntungkan, yakni merampok uang yang dibawa oleh mobil lapis baja. Dan inilah awal muawal semua kejadian ini terjadi. Cash trucks. Dengan persenjataan yang telah mereka beli dari hasil perampokan sebelumnya, Jan dan reng-rengannya pun langsung menjalankan aksi tersebut, dibantu oleh salah satu rekan sang leader yang tidak lain adalah orang dalam alias oknum penjaga di Portico itu sendiri. Nah lo, entah siapa orang tersebut, nanti kalian akan tahu sendiri. Yang menarik adalah Anda akan sangat dibuat emosi kepada si Jan Bagong ini karena alasan dia membunuh anaknya Ed sangat-sangatlah kekanak-kanakan. Karena awalnya salah satu penjaga Portico memberontak sehingga Jan dengan brutal membunuh mereka berdua. Nah, kesal dengan hal itu, Jan pun dengan sadis membunuh anaknya Edge yang bahkan tidak melakukan perlawanan sama sekali. Dan itu murni dia lakukan hanya karena kesal dengan pemberontakan yang terjadi barusan. Anjing emang. Okay, we got 1 minute. Let's go! Kembali ke waktu sekarang di mana kita bisa melihat Jan dan kelima temannya sudah hidup berkecukupan dan sejahtera berkat uang hasil perampokan tadi, di mana sang leader ternyata tidak cukup puas dengan hal itu dan bermaksud untuk mendapatkan uang yang lebih banyak lagi. Dan apa yang akan mereka lakukan selanjutnya? Ya, mereka berencana untuk merampok langsung dari tempat penyimpanan uang alias depot di Portico itu sendiri. Dan dengan bantuan orang dalam yang masih tidak diketahui siapa orangnya, mereka berenam sangat bersemangat untuk melakukan aksi tersebut. The depot. Black Friday. Kembali ke si Edge dan si Bullet yang tengah dalam perjalanan mengantar uang, di mana Bullet tiba-tiba menawarkan sebuah tawaran menarik untuk mendapatkan uang yang lebih banyak daripada gaji yang tidak seberapa di Portico, hingga menguak sebuah fakta mengejutkan bahwa orang dalam yang selama ini ikut andil dalam tewasnya putra si Edge adalah si Bullet ini sendiri. Lah, I helped him get into the cash truck game. In a manner of speaking.
Tak ingin terburu-buru dalam bertindak, Edge pun mampu mengendalikan emosinya untuk mengetahui siapa yang telah menarik pelatuk yang menewaskan putranya, di mana dia bersedia untuk membantu Bullet dalam rencana perampokan tersebut. Yeah. We have a deal. Setelah memberitahu Jan dan kelima temannya bahwa Edge akan ikut bergabung, mereka berdua pun pergi ke lokasi yang telah ditentukan, di mana para perampok itu akan bersembunyi di dalam mobil, sehingga mereka semua bisa masuk dengan mudah ke dalam depot di Fortico dan mengambil semua uang langsung dari dalam. Sampai di Portico, para perampok pun langsung menjalankan aksinya, di mana Edge ditugaskan untuk menjadi sandera dan akan diikat sebagai jaminan mereka keluar dari sana hidup-hidup. Bullet sendiri juga menjadi sandera dan meminta penjaga lain untuk menyerahkan dirinya, di mana para penjaga tersebut justru melakukan perlawanan hingga terjadi baku tembak yang cukup mematikan. Saat para perampok lain sedang memasukkan uang ke dalam mobil dan yang lainnya terlihat adu tembak, disitulah waktu yang tepat untuk Edge bergerak, di mana dia dengan gagahnya melumpuhkan salah satu perampok, dan saat melihat tidak ada bekas luka di wajahnya, di situ Edge sadar bahwa orang itu bukanlah pelaku yang dia cari. What do you want us to do? Setelah menyelamatkan Dave dan atasannya, Edge pun menyamar sebagai salah satu dari mereka dan berhasil melumpuhkan 4 dari perampok yang ada, kemudian memasukkan sebuah ponsel ke dalam salah satu tas berisi uang tersebut agar bisa dilacak apabila mereka berhasil keluar dari sini. No! Menyisakan Jan dan sang leader, Bullet pun membantu mereka berdua dengan membunuh semua rekan-rekan penjaga sesamanya, yang mana saat Edge sedang akan menembak kedua perampok yang tersisa, Bullet pun langsung memberondong Edge dengan senjata UMP yang dimilikinya. Dengan perencanaan yang matang sesuai arahan sang leader, mereka bertiga pun berhasil kabur dari Fortico dan sampai di tempat aman, di mana kita bisa melihat sang leader mengalami pendarahan akibat terkena tembakan saat kejadian tadi. Dan saat memiliki firasat buruk terhadap si Jan yang akan meninggalkannya, si leader pun berniat untuk membunuhnya. Namun karena kondisinya yang sangat buruk, sang leader pun justru harus tewas oleh Jan, anak buahnya sendiri, dan harus almarhum sebelum menikmati semua uang tersebut. Menyisakan si Jan dan si Bullet, mereka berdua pun tetap dalam rencana awal untuk memindahkan semua uangnya ke dalam mobil lain, yang mana saat Bullet sedang lengah, si Jan pun langsung nyerenteng dan menodongkan senjata hingga membuat si Bullet tewas saat itu juga. Pada akhirnya, si Janlah orang terakhir yang tersisa dan terus melanjutkan hidupnya dengan uang hasil rampokan yang tentu tidak berkah sama sekali. Suatu malam saat Jan sedang di apartemen dengan semua uangnya, tiba-tiba telepon berdering dari dalam salah satu tas berisi uang tersebut, yang mana itu adalah sebuah ponsel yang telah dimasukkan oleh si Edge. Dan Anda akan sangat terkejut ketika Edge sedang berada di sana dalam keadaan masih hidup, entah bagaimana caranya. Tapi menurut analisa tim IQ 7, Edge bisa selamat karena baju pelindung yang dipakainya dan sepertinya pura-pura mati yang saat kejadian waktu tadi itu, dan memang sudah merencanakan untuk menemui si Jan secara langsung. Edge pun menyuruh Jan untuk membaca catatan medis kematian anaknya, di mana Edge bermaksud untuk membunuh Jan dengan cara dan kematian yang hampir mirip dengan yang dialami oleh anaknya. Manner death, homicide. Dimulai dengan menembak bagian hati, kemudian paru-paru, lalu bagian limpa, dan terakhir jantung, sehingga rasa sakit yang dirasakan oleh anaknya dirasakan pula oleh si Jan kampret ini.
Setelah semua selesai, sang pemimpin CIA pun langsung mengambil alih TKP di mana Edge menawarinya semua uang tersebut untuk ditukar dengan pembalasan dendam yang telah berhasil didapatkannya.